Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Acok. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang sangat mewah ini, sangat golden. Super mewah. Ini adalah aglonema Rinjani Golden. Dari daun bawah sampai daun atas semuanya berwarna golden, menjadikannya sangat cantik dan mewah. Aglonema Rinjani adalah salah satu aglonema koleksian apalagi kalau yang Rinjani Golden seperti ini. Semakin menarik, semakin cantik dan semakin mewah. Dan harganya pun bisa semakin mahal kalau golden seperti ini, teman-teman. Kita lihat kecantikannya. Dari bawah sudah berwarna pink dari batang. Kemudian bawah daun juga berwarna golden, teman-teman, seperti ini. Sangat cantik dan mewah. Kemudian batang daun tidak terlalu panjang sehingga semakin bagus. Pendek saja kan batang daunnya, teman-teman. Atas daun juga sama golden, tetapi tidak monoton, teman-teman. Daun bawah, kemudian atasnya ini ada hijaunya separuh golden. Kemudian kalau ini golden semua, sedikit banget yang kehijau-hijauan. Kemudian ini ya kan, kelihatan garis tengahnya sangat kuat, begitu juga garis-garis di tengah daun yang ke samping, jadikannya semakin mewah. Kemudian ini lagi lebih lembut lagi warnanya. Ini masih daun baru terbuka, belum terbuka sepenuhnya. Ini ada juga si meong datang di sebelahnya. Ini ada babynya yang baru 2 hari lahir. Dia setia menemani. Kita lanjut kembali. Jadi aglonema Rinjani Golden ini merupakan aglonema koleksian yang harganya makin stabil sampai sekarang karena masih mahal kalau golden dan besar. Ini masih berukuran remaja, teman-teman. Pernah ada daunnya rusak, kering, agak banyak keringnya, hampir separuh. Jadi saya potong saja. Ini bekasnya. Ini kelihatan kan bekas dipotong karena ada kering ujungnya. Teman-teman, sangat pas dengan tempatnya. Ini masih pot yang sedang saja, belum terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Medianya juga masih media sekam saya pakai
seperti biasanya, tentunya yang sudah lama sekali tersimpan. Kemudian bisa secantik dan semewah ini, kalau perawatan sih sama dengan aglonema lain. Penyiramannya tidak perlu setiap hari. Kemudian menggunakan air yang mengalir atau air tanah supaya tingkat keasamannya stabil, tidak terlalu tinggi. Boleh juga menggunakan air hujan. Kalau lagi hujan ditampung, itu juga bisa. Karena air mengalir saya pakai menyiram ini kadang dengan air hujan. Kalau tidak hujan, bisa juga menggunakan air AC. Jadi ada 3 jenis air yang saya pakai: air mengalir, kemudian air hujan yang saya tampung, yang ketiga air AC. Semuanya bagus, sangat cocok seperti ini jadinya. Karena medianya bagus, jadi jarang-jarang saya pupuk. Saya biasanya memberikan pupuk organik cair atau POC yang saya simpan lama. Biasanya dari kulit-kulit buah saya rendam lama, kulit pisang, kulit nanas, kulit apalagi ya biasanya, pepaya, itu saya rendam cukup lama, kadang berminggu-minggu baru saya pakai, ya bagus. Tidak perlu ditambah dengan gula karena sudah dari buah manis. Saya simpan gitu saja, tutup. Setelah lama saya pakai, bagus pertumbuhannya. Dan juga tidak perlu dikasih yang lelenya seperti Yakult dan sebagainya, saya tidak pakai itu. Jadi saya rendam aja lama. Ternyata sangat cocok untuk aglonema. Selain itu saya juga bikin kompos dari daun-daun yang sudah kuning biasanya. Itu saya kumpulkan, kemudian saya tambah dengan media aglonema, saya tutup. Itu juga bagus. Kemudian saya taruh tempat di bawahnya sebagai alas. Itu juga saya pakai menyiram air lindi. Itu juga sangat cocok. Jadi jarang-jarang saya pakaikan pupuk kimia teman-teman. Termasuk juga vitamin saya kadang pakaikan, yaitu vitamin B1 saat menyiramnya dicampur dengan air sedikit aja. Kadang saya pakai takaran tutup botol yang bagian dalam itu, kadang kalau 5 liter sekitar 2 sampai 3 tutup botol itu saja sudah cukup. Nutrinya sangat bagus dan pertumbuhannya seperti ini, sangat cantik. Kemudian penempatan, yang penting cahaya cukup teman-teman. Kalau tidak diletakkan di tempat yang mendapatkan cahaya yang cukup, bisa dijemur sekali-sekali. Kalau ada sinar matahari pagi, tidak perlu juga setiap hari, mungkin 2 kali atau 3 kali seminggu. Kalau lagi sibuk bisa sekali saja, tapi kalau sekali seminggu palingan sampai 2 jam bisa. Jangan sebentar, hanya beberapa menit, karena sinar matahari sangat diperlukan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.